Kita tidak bisa membuat orang lain bahagia. Orang tersebut hanya akan bahagia setelah mereka sendiri memutuskan untuk bahagia. Selamat datang, saya ucapkan kepada orang-orang yang selalu merasa bertanggung jawab akan bahagia orang. Welcome to our satsang malam ini. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Sama seperti Anda, saya selalu berusaha untuk membuat orang lain bahagia, terutama ibu saya. Tapi saya malah membuat diri saya sendiri menderita. Yang akhirnya, ketika saya menyadari konsep dari konsep ini, yaitu orang hanya akan memilih bahagia setelah mereka sendiri memilih bahagia, saya rangkai dalam sebuah steps, dan ketika saya gunakan untuk saya pribadi, dan saya gunakan juga untuk memfasilitasi klien-klien saya, terjadi perubahan yang cukup signifikan. Ada hubungan antara ibu dan anaknya yang menjadi berbeda. Ada yang karirnya berubah menjadi lebih baik. Ada juga seorang pebisnis yang lebih tegas terhadap karyawannya karena dia menyadari satu-satunya yang lebih dulu perlu dibuat bahagia adalah diri dia sendiri terlebih dahulu. Karena selama ini dia ingin disukai oleh anak buahnya, yang terjadi malah bisnisnya melambat. Tapi ketika dia alihkan, bukan untuk menzolimi karyawan ya, tapi menciptakan sebuah batasan yang sehat, rules yang lebih oke, malah bisnisnya menjadi lebih berkembang dengan sangat cepat. Target jangka pendeknya malam ini adalah untuk Anda mempertimbangkan, mari kita serah terima jabatan, tidak lagi berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kita, dan target target jangka pendeknya adalah untuk membuat kita serah terima jabatan untuk tidak lagi membuat bahagia orang-orang di sekitar kita. Target jangka panjangnya tentunya untuk Anda semakin antusias dalam melihat kehidupan ini. Karena ketika Anda terus-terusan berusaha untuk membuat orang lain bahagia, ada rasa berat. Untuk melangkah berkarya, itu saja susah. Akibat dari Anda panik. Nanti kalau aku berkarya, apa kata orang? Nanti aku dibilang egois dong. Oleh karena itu, malam ini kita akan eh, melihat kebahagiaan dari cara pandang berbeda. Dan tentunya ketika Anda bisa melihat kebahagiaan dari cara pandang berbeda, Anda siap untuk receiving judgment. Karena seperti yang kita sudah bersama, selama orang masih punya mulut, orang akan selalu membicarakan kita. Oleh karena itu, pilihan di tangan Anda. Mau berkarya terus diomongin orang, atau tidak berkarya, berlindung di dalam rumah, dan juga tetap dibicarakan oleh orang. Disclaimer, apa yang saya sampaikan malam ini belum tentu cocok buat Anda. Tolong jangan percaya saya, selidiki, waspadai, curigai. Walaupun selama 12 tahun saya memfasilitasi baik itu perorangan maupun corporate, terjadi sebuah perubahan yang cukup signifikan, tapi apa yang saya sampaikan malam ini belum tentu cocok buat Anda. Tugas saya hanya memberikan sebuah kesadaran, Anda pilih sendiri, dan tolong sekali hanya percaya Anda. Pertanyakan semua informasi yang saya sampaikan, termasuk ya yang saya sampaikan malam ini. Yang kedua tentunya adalah kita akan menggunakan meditasi karena setiap hari Minggu kita akan eh, obrolan berkualitas malam ini, obrolan vibrasi tinggi ya istilahnya malam ini. Tugas saya hanya ingin mengundang Anda untuk menaikkan kembali vibrasi Anda. Yang tadi pagi mungkin terjadi permasalahan dengan pasangan, atau waktu Anda ngantri nonton bioskop kemudian nyenggol orang, dan mungkin siapa tadi pagi? Oh, kayaknya ada sesuatu di sini. Ada yang berantem, mungkin mobilnya keserempet, terus marah-marah sama pemilik mobil lain gitu ya. Dan mood Anda mungkin turun, padahal besok ada meeting yang sangat penting. Malam ini saya mengundang Anda untuk menaikkan kembali vibrasi Anda, untuk kembali berada di vibrasi yang netral. Buku yang saya sarankan untuk Anda baca kalau Anda tertarik mengenai vibrasi, frekuensi, dan energi adalah David Hawkins, Power and Force. Sangat-sangat membantu itu kalau Anda tertarik dengan obrolan-obrolan seperti ini. Dan biasanya kita bahas di book club. Kalau Anda tertarik untuk mengakses sisi Anda itu, karena apa jenenge?
Em, ada sebuah quote yang sangat saya suka. Untuk mengetahui rahasia semesta, kita hanya perlu tahu tiga hal: frekuensi, vibrasi, dan energi. Oleh karena itu, kalau Anda tertarik dengan mengolah vibrasi, frekuensi, dan energi, bukan yang membedakan kami berkumpul bersama dengan pendekatan yang ada di luar, proses perubahan, proses mengolah vibrasi, frekuensi, dan energi, tujuannya bukan untuk mengatur. Karena masih banyak yang di luar sana menggunakan pengetahuan ini untuk mengendalikan semesta. Di saya agak berat cara pandang seperti itu karena ada sebuah quote yang sangat saya suka. Kalau ingin membuat Tuhan tertawa, mari kita buat rencana kan. Jadi eh, versi kami bagaimana kita menggunakan vibrasi, frekuensi, dan energi bukan untuk mengendalikan semesta. Bakal diketawain kita sama pencipta. Tugas kita hanya bersiap-siap. Apapun yang semesta mau berikan kepada kita, dikasih rezeki kita siap, dikasih tantangan you are ready. Kita bilang kepada Tuhan pencipta, ya oleh Tuhanku, Tuhanku, semesta siapapun Tuhan Anda bisa bilang, I'm ready today. Whatever that you give me, I'm ready to receive. So, energi antusiasme, bahasa Yunani, there's a God in you, enthus ya, itu akan terus ada apinya dalam diri Anda. Tidak hanya ketika kehidupan baik-baik saja, tapi ketika ada tantangan, you are ready. Why? Karena ini menurut cara pandang beruang sama ya. Banyak yang ditanya ke saya, gimana, apakah ada afirmasi yang bisa kita baca tiap saat? Saya bilang, kalau dulu beruang bersama masih bermain-main afirmasi, tapi sekarang dengan level kesadaran saya sekarang, yang saya sadari adalah kalau di pagi hari kita masih diberikan kesempatan untuk membuka mata, masih bernafas, artinya Tuhan sudah memberikan segala tools, senjata untuk bersenang-senang di hari ini. Jadi bukan afirmasinya, tapi just expressing your potensi. Karena kalau masih diberikan kesempatan untuk hidup, nggak perlu afirmasi lagi. Yuk, kita ambil langkah saja untuk mengambil sebuah keputusan untuk mengubah kehidupan ini dengan menggunakan potensi unik Anda masing-masing. Dan yang ketiga tentunya adalah nothing's wrong with you. Nggak ada yang salah dengan diri Anda. Nggak ada yang salah dengan diri Anda. Kita hanya berbeda saja. Di tengah bombardir berita-berita mengenai mari kita harus berkreasi, lebih produktif. Kadang kita sebagai orang-orang yang empat, yang berkesadaran, ada sesuatu energi yang off di sini ya. Kok energinya dia mengajak berkarya, tapi kok sangat-sangat mengecilkan diri sendiri dari rasa ada yang kurang dengan diriku. Mari kita harus berkarya. Tidur jam 2 pagi, bangun jam 5 pagi. Oke, kalau itu berhasil, silahkan teruskan. Tapi bagaimana jika if you want to create something, saran saya berfungsilah dari kondisi Anda yang sudah lengkap. Karena dari yang saya perhatikan, orang-orang yang berkarya dari ada yang salah dengan diriku, aku harus seperti orang-orang yang ada di sosial media, mereka akan mengalami sebuah kondisi burnout. Ketika burnout, siapa yang disalahkan? Diri sendiri lagi. Akhirnya datang ke gua kan, kita beresin lagi. Tapi itu tadi, em, bagaimana jika nggak ada yang salah dengan Anda? Anda hanya berbeda saja. Saya mengatakan seperti ini bukan artinya kita nggak ngapa-ngapain ya. Karena saya juga kalau ada proyek seperti sedang lagi nulis buku yang keempat ya. Itu saya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di depan laptop mengerjakan apa yang saya suka. Jadi apa yang saya katakan ini bukan untuk membuat Anda bersantai-santai atau malas, tapi lebih kepada dari mana energinya Anda ingin berkarya. Dari dirty energy, something wrong with me. I have to prove myself untuk mendapatkan. Biasanya kita berkarya untuk kita. Saya dulu berkarya untuk mendapatkan apa sih? Pengakuan dan validasi dari ayah atau dari ibu biasanya. Atau dikenal dengan istilah luka ayah atau luka ibu.
Oleh karena itu, tolong dicek apakah Anda sedang berkarya dari luka atau Anda sedang berkarya dari bersenang-senang. Tidak ada salah dan benar ya, karena banyak orang-orang yang di realita ini kelihatannya sukses, tapi mereka, bukan tapi ya, dan mereka berkarya dari luka. Nggak apa-apa. Namun biasanya dari beberapa klien saya yang saya lihat sudah punya semuanya, ketika ngobrol, dia bilang, kok saya di tengah kesuksesan saya merasa sepi, sendiri, dan tidak merasakan apa-apa, bahagia tidak. Saya tidak menemukan apa yang saya cari. Ya, saya jelaskan kepada dia, kondisi ini akibat dari kamu sedang berkarya dari luka. Nggak ada yang salah ya. Tapi kalau ingin dirubah, ayo kita gunakan cara pandang berbeda. Em, Kelas ini terinspirasi dari beberapa kejadian. Salah satunya mungkin berita akhir-akhir ini yang pernah Anda dengar, ada seorang laki-laki menyekap seorang perempuan yang sangat-sangat menyedihkan kondisinya si perempuannya. Kalau dulu saya melihat kondisi ini, penghakiman saya sangat besar. Apa ya, virtu saya, virtu signaling, saya merasa amit-amit gue jadi laki-laki nggak akan melakukan itu. Itu dulu. Tapi sekarang saya perhatikan, oh saya bisa memaklumi apa yang dia lakukan. Bukan artinya saya setuju dengan apa yang dia lakukan, tapi di tengah kondisi sosial media membandingkan instant gratification, kalau saya lihat dari sisi laki-lakinya ya, kedekatan dia dengan dirinya semakin jauh, dia bergantung kebahagiaannya kepada sang perempuan. Mungkin si perempuan sudah ingin meninggalkan dia, tapi dia kehilangan pegangan dan belum dekat dengan dirinya. Satu-satu cara untuk mengontrol dia adalah dengan menyekap. Jadi ini seperti pembelajaran benar sekali untuk saya. Kalau saya tidak dekat dengan diri sendiri, kecenderungan saya untuk berlaku seperti orang. Walaupun tidak se ekstrim itu ya, amit-amit jauh baik, janganlah ya. Tapi energi controlling, I want to make you hostage is in my relationship. Saya akan menyandera pasangan saya di relationship karena dia adalah sumber kebahagiaan saya. Ditambah lagi aku harus membahagiakan dia. Dua kan tekanannya. Jadi saya memaklumi apa yang dia lakukan, tapi saya tidak setuju dengan apa yang dia lakukan. Pembelajarannya buat saya adalah, oh begini ya. At least saya sebagai seorang laki-laki mengenal diri saya sendiri, menyadari bahwa tugas saya bukan untuk membahagiakan orang lain dan bukan tugas orang lain untuk membahagiakan saya. Dan hari ini sudah eh, langkah 1% apa yang saya bisa buat untuk menambah cinta saya ke diri saya sendiri. Dan seperti yang kita sudah bersama, em, ketika saya memfasilitasi orang-orang yang mempunyai uang, tapi dia juga mempunyai permasalahan di relationship, atau orang-orang yang sedang mempunyai permasalahan di uang, mereka juga mempunyai permasalahan-permasalahan yang sama di relationship. Jadi yang saya sadari, tidak ada hubungannya antara keuangan yang dimiliki oleh seseorang dengan kondisi receiving atau seksual energi. Oleh karena itu, apabila Anda merasa, kenapa ya kehidupan saya di uang dan relationship kok tidak berubah, saya mengundang Anda untuk hadir di kelas masterclass di tanggal 25 nanti untuk menggali seksual energi kita, untuk kita bisa lebih mudah menerima uang dan cinta. Karena ketika dua kondisi ini, uang dan cinta, kondisinya sudah berubah, Anda akan melihat kehidupan ini dari kacamata yang berbeda. Tidak lagi panik, tidak lagi takut. Permasalahan masih ada, ketakutan masih ada. Tapi bagaimana Anda memaknai tantangan-tantangan di kehidupan ini dari cara pandang yang lebih antusias, api Tuhan dalam diri Anda masih akan tetap hidup, dan apapun yang tantangan berdatangan di kehidupan Anda tidak takut dalam mengambil sebuah keputusan. Karena yang saya rasakan perubahan kehidupan seseorang itu lama sekali karena mereka menunda untuk mengambil sebuah keputusan. Padahal perubahan akan lebih cepat ketika mereka juga cepat mengambil sebuah keputusan. Karena salah satu berkah dari pandemi apa? Yang permanen di kehidupan adalah perubahan itu sendiri.
So, um, sebelum kita meditasi, sekedar mengingatkan, tidak ada yang salah dengan Anda, hanya cara pandang usang saja yang sudah tidak lagi relevan, yang mungkin Anda adopsi dari orang tua Anda zaman dulu, yang membuat Anda terpenjara oleh cara pandang tersebut. Karena seperti yang kita sudah bersama, untuk mengubah kehidupan, mari kita rubah cara pandang. Rumi pernah mengatakan tugas kita bukan untuk mencari cinta keluar, melainkan melepas hal-hal dalam diri kita yang menghalangi kita untuk menerima cinta. Aku hanya lulusan SD, orang tuaku broken home, orang tuaku abuse. Oke? Kalau cara pandang tersebut membuat Anda susah untuk berkarya, susah untuk mengambil keputusan, dan Anda ingin berubah, ayo perlahan tapi pasti kita lepaskan. Selamat datang kembali. Apa kabarnya? Halo, para teman-teman di sini yang selalu ya, bertanggung jawab akan kebahagiaan orang lain. Selamat datang. Sama saya juga. Kelas ini terinspirasi dari beberapa hal. Salah satu yang sudah saya sebutkan di depan, dan sekarang salah satunya juga ada kejadian teman saya mau liburan ke Paris ya dengan keluarganya, kemudian pamit ke ibunya. eh, Klien saya ini sangat-sangat sayang dengan ibunya, apalagi ada dogma surga di telapak kaki ibu ya. Jadi dia ingin sekali bertanggung jawab akan kebahagiaan ibunya. Namun sayangnya ketika dikasih tahu kalau mereka mau liburan ke Prancis sekeluarga, ibunya marah, mengatakan sesuatu yang membuat klien saya ini shock. Akhirnya dia menghubungi saya untuk mendapatkan sebuah kesadaran. Dan seperti yang teman-teman tahu ya, saya tidak menasihati, saya tidak memberikan solusi, saya hanya menjadi I'm just holding the space untuk orang ini bisa mengekspresikan emosinya karena emosi dia marah adalah valid. Tugas saya hanya memberikan pilihan kepada dia bahwa cara mengekspresikannya itu um, banyak, tidak hanya dendam kepada ibunya, tapi bisa diekspresikan dengan dihadirkan. Apa yang sedang terjadi di kondisimu? Ya, ada rasa shock di saya dan panik di saya dan rasa kecewa. Ya karena selama ini saya selalu memberikan yang terbaik kepada ibu saya, tapi dengan perkataannya yang sangat menyakitkan kepada saya ketika kejadian itu, saya marah tapi juga ada rasa bersalah. Sepertinya saya tidak boleh mempunyai rasa marah terhadap ibu saya. Oke, kalau dari berkembang bersama, your emotion is valid. Rasa emosi Anda untuk marah adalah sangat valid, tapi bagaimana Anda mengekspresikan emosinya, itu banyak pilihannya. Tidak hanya satu, tidak hanya kembali marah kepada ibu dengan konfrontasi, melainkan duduk bersama dengan sensasi emosi. Saya bantu dia dengan pendekatan um, antelope shake ya. Saya duduk bersama dia, saya minta dia holding his body for 90 seconds. Dia seperti shaking tubuhnya. Nah, ketika di situ ada sebuah kesadaran yang muncul. Ternyata selama ini, apapun usaha dia untuk membahagiakan ibunya, karena masih punya agenda tersembunyi. Dia ingin ibunya juga mengasihi dia. Dia ingin ibunya bahagia, karena dia sudah bertanggung jawab akan bahagia ibunya, dia berharap ibunya bahagia, ibunya juga menyayangi dia. Namun ternyata eh, hasilnya tidak sesuai yang dia ekspektasikan. Saya bilang kepada dia, kalau begitu, mohon maaf, proses kamu melayani ibumu dari pengorbanan, bukan karena kamu memilih untuk membahagiakan ibumu. Apa bedanya, Pak? Melayani dari pengorbanan adalah ketika kamu menyayangi ibumu, menservis ibumu penuh dengan ekspektasi kalau ibumu akan mengucapkan terima kasih, akan melakukan hal yang sama, akan selalu mengasihimu. Tapi ketika ibumu mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak layak untuk dikatakan oleh seorang ibu kepada dirimu, kamu shock. Apalagi kita sering nonton apa Keluarga Cemara ya. Jadi kita punya idola mengidolai sosok seorang ibu tuh harusnya seperti itu. Ya, itu kan film. Kita lagi berhadapan dengan manusia kok.
Akhirnya ya dia mendapatkan kesadaran kalau ternyata proses dia melayani ibunya karena bertanggung jawab akan bahagia ibunya dan ingin mendapatkan cinta kembali. Karena dari data hasilnya tidak seperti itu, akhirnya saya minta kepada dia untuk mempertimbangkan, ya next time ketika kamu ingin membahagiakan ibumu, tolong sertakan kamu di sana. Include yourself in the process of make your mother happy. Karena kalau tidak akan seperti ini. Maksudnya apa? Ya misalnya apa? Hmm, kamu ingin mengajak ibumu makan, ya karena kamu punya uang, bukan karena ingin membahagiakan ibumu. Kamu bersyukur ibumu masih sehat, kamu ada uang, sehingga apapun respon ibumu, apakah dia mengucapkan terima kasih atau malah menghakimi dirimu, itu tidak lagi jadi masalah. Awalnya mungkin dia agak bingung dengan cara pandang itu, tapi ternyata dia WhatsApp saya dari liburannya dan mengatakan saya bisa menikmati Pak liburan. Karena sebelumnya saya sempat kebayang terus dengan perkataan ibu saya di tengah liburan saya, tapi setelah saya menyadari, oh ternyata cinta saya ke ibu saya karena saya ingin berusaha untuk membahagiakan ibu saya. Dan menariknya kalau Anda cek ya ke dalam diri Anda, ketika Anda mencintai seseorang dan kemudian Anda rubah cara pandangnya ingin membahagiakan orang tersebut, cinta Anda akan orang itu akan pudar. Oleh karena itu, dari data yang kita kumpulkan, em, ingin membuat orang lain bahagia lebih banyak permasalahannya dibanding manfaatnya. Jadi, egois versi berkembang bersama adalah ketika kita membahagiakan diri kita sendiri terlebih dahulu, proses kita membahagiakan orang lain akan konsisten dan tidak membuat kita stres dalam prosesnya. Jadi itu adalah egois versi berkembang bersama. Oleh karena itu, kami sedang mengundang Anda, yuk, kalau capek, ingin membuat orang lain bahagia, malah Anda terluka dalam prosesnya, dan itu tidak salah juga. Tapi kalau Anda tidak bisa menikmati kehidupan ini dan mimpi Anda makin tertunda, mari kita gunakan cara pandang berbeda. Oke, dari apa yang sampaikan malam ini, kira-kira kesadaran apa yang muncul? Apa yang pengen di shifting energi? Silakan. Bentar ya. Wait, ini udah ada yang DM, bentar ya. Kalau belum ada yang nanya di sini, saya lihat dulu pertanyaan-pertanyaan udah masuk ke DM ya, bentar. Kalau ada yang mau nanya di sini silakan. Hmm, 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 hmm. Oke, pertanyaannya adalah kalau saya tidak bertanggung jawab atas bahagia orang tua, apakah saya durhaka? Durhaka. Oke, mungkin pertanyaannya saya balik ya. Gimana proses Anda untuk membahagiakan orang tua Anda? Membuat Anda tersiksa atau Anda menikmati prosesnya? Kalau tersiksa, gunakan cara pandang yang sudah kita infokan. Kalau ya karena memang proses servis kita kepada orang tua itu ya tidak ada berhentinya kan. Pengabdian kita kepada orang tua kita tuh nggak ada berhentinya. Kalau dalam prosesnya terus melukai kita, akan burn out kita, akan stres, panik, keringatan kalau mau ke rumah orang tua kan. Aduh, aku nanti bakal dikritik di. Saya punya klien dan seperti biasa ya, apa namanya, ketika fasilitasi itu orang tidak hanya belajar sesuatu kepada saya juga belajar sesuatu dari klien saya kan, karena setiap orang menurut Bunda Teresa adalah murid dan guru kita. Jadi ada cara pandang yang elegan yang saya dapatkan dari dia. Em, eh,
ketika dia selalu dikritisi oleh orang tuanya, dia bilang pada orang tuanya, saya sama anak-anak nggak akan kesini lagi kalau obrolan kita setiap saat saya kesini adalah mengkritisi diri saya. Dia tidak ada niatan untuk mengubah orang tuanya. Dia hanya memberikan batasan sehat karena perlakuan seperti ini adalah mengkerdilkan dia. Kita kan sedang mengajarkan orang lain bagaimana cara memperlakukan kita kan. Nah, dia mengatakan seperti itu kepada orang tuanya. Ada sekitar 1 tahun setengah dia nggak mereka nggak ketemu. Sampai orang tuanya kangen dengan cucu-cucunya. Akhirnya dia bilang ya kami bersedia untuk merubah sikap kami. Dan bukan itu tujuan dia ya. Tujuan dia hanya menghormati dirinya. Jadi em, sekali lagi tidak ada salah dan benar di sini karena Rumi pernah mengatakan di salah dan benar ada sebuah taman yang indah. Mari kita bertemu di sana. Oleh karena itu, kalau proses Anda ingin membahagiakan kedua orang tua Anda, membuat diri Anda tersiksa, ayo kita gunakan cara pandang berbeda.